tamu undangan yang kami hormati, seperti yang sudah dijanjikan bahwa hari ini sudah ada banyak sekali topik-topik menarik yang luar biasa disiapkan untuk Anda sekalian. Di mana topik yang pertama adalah Indonesia, the epicenter of tourism. Seperti yang sudah tadi kita dengarkan, berkaitan dengan ekonomi kreatif dan juga tentunya pariwisata. Pariwisata Indonesia menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dengan sangat tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak pada saat pandemi COVID-19. Itulah kenapa tema yang pertama ini sangat-sangat menarik dan kita harapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dapat mengambil key takeaway points dari talk show yang pertama ini. Dan sebagai informasi Bapak Ibu tamu undangan bahwa acara yang pertama, sesi talk show yang pertama ini kita harapkan juga bisa menjadi booster bagi perekonomian Indonesia. Sesi talk show yang pertama Indonesia Epicenter of Tourism akan mengundang CEO dari Tiket.com Bapak George Hendrata dan akan dimoderatori oleh Bapak William Utomo. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang baru saja bergabung. Tentunya masih dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini ada banyak sekali keseruan-keseruan dan ilmu-ilmu bermanfaat yang akan di-share oleh para narasumber inspiratif. Kalau begitu langsung saja kita akan mulai sesi talk show yang pertama dan marilah kita berikan sambutan yang luar biasa untuk moderator kita Bapak William Utomo. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di sesi pertama Fortune Indonesia Summit 2022. Perkenalkan, nama saya William Utomo, saya co-founder dari IDN Media. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keindahan alamnya. Di tahun 2019, wisatawan mancanegara mencapai 16 juta. Namun di tahun 2020 angkanya turun menjadi 4 juta dan 2021 menjadi 1,5 juta. Tahun 2022 Indonesia diharapkan bisa kembali menjadi epicenter of tourism. Nah, untuk mengetahuinya bersama saya telah hadir seorang CEO dari salah satu perusahaan travel commerce terbesar di Asia Tenggara. Beliau menempuh pendidikan di Columbia University dan Harvard Business School. Sebelum bergabung sebagai CEO, beliau adalah konsultan di Boston Consulting Group dan Business Development Director di Jarum. Mari kita sambut ke atas panggung dan beri tepuk tangan CEO dari Tiket.com, George Hendrata. Selamat pagi George, apa kabarnya? Pagi, selamat. Senang sekali berada di sini, banyak orang. Very excited. Yes, bagi yang belum tahu George adalah seorang ayah, a recent father. Do you have enough sleep? Sekarang udah oke, anaknya baru umur 4 bulan, jadi udah bisa tidur 10 jam. Oke. George, backgroundmu kan sangat menarik ya, boleh diceritain gak sih perjalanan karir seorang George dari sekolah di New York sampai sekarang menjadi CEO di Tiket.com? Ya sebenarnya sih nggak begitu menarik. Jadi punya Tiger Dad, Tiger Mom. Seperti biasa pengen anaknya jadi sarjana. Jadi saya jadi sarjana elektro, Columbia University. Terus abis itu kerja di perusahaan telekom, designing chip buat handphone. Nah, habis itu ke MBA di Harvard, balik ke Boston Consulting Group Indonesia. Waktu itu banyak klien, telekomunikasi juga termasuk, banking dan so forth. Ini tahun berapa nih? Ini long time ago, more than 10 years ago. Nah, habis itu baru Business Development Director di Jarum, lihat banyak bisnis, starting up greenfield operation, dan juga banyak turnaround. Nah, salah satu yang saya lead due diligence adalah Tiket.com.
akhir 2017 itu I fell in love with the founders. Wenas, Gary, Dimas ya. Terus kita juga interview dengan supplier, dari maskapai, dari hotel. Kelihatan bahwa ada peluang ya, tadi seperti yang William ceritakan. Indonesia truly is the epicenter of tourism. Dan memang ada banyak avenue yang kita bisa jalanin untuk memberikan impact ya. Nah habis itu kita masuk, kita berbenah, terus tumbuh menjadi salah satu online travel yang pertumbuhannya tercepat pre-pandemi. Kita expose ya, the wonderful Indonesia, tadi seperti yang Pak Menteri Sandi katakan, 17.000 kepulauan, terus kita terus berkembang ya, sehingga NPS-nya, Net Promoter Score pun tumbuh dengan baik. Itu seperti itu kira-kira, William. Sangat menarik ya. George, Tiket.com yang banyak kita ketahui memulai sebagai platform untuk membeli tiket kereta, tiket pesawat. Tapi sekarang berkembang di bawah kepemimpinan George, sekarang bisa booking spa, bisa booking pijat dan lain-lain gitu. Boleh diceritakan nggak sih sekarang lini bisnis Tiket.com itu apa saja dan secara numbers Tiket.com sebesar apa? Jadi DNA tiket itu sebenarnya adalah customer centric. Customer centric. Nah, dan kita ingin membuat travel apps, lifestyle apps yang paling dicintai oleh consumer. Nah itu tuh kita benar-benar kita jalanin itu. Jadi sampai hari ini pun sampai malam kita liatin Twitter tiap hari kalau ada customer complain. Karena untuk membuat sesuatu yang dicintai orang ada dua hal yang mesti terjadi. Pertama itu semua keluhannya kita beresin dan hari ini lebih jarang orang untuk keluhannya lewat telepon, males. Ya kan bisa lewat WhatsApp, tapi kalau misalnya lebih gampang lagi adalah langsung ke sosmed, ya seperti yang William ketahui. Ya. Jadi kita benar-benar fokus banget, 24 jam kita liatin, kita beresin. Nah hal yang kedua adalah kita bikin supaya pada saat consumer pakai app sama services, mereka merasa bahwa kita memikirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, yang memudahkan sebelum mereka terpikir. Ya. Gitu. Nah jadi kita fokus di sana. Nah dari situ kita lihat bahwa memang dengan 17.000 kepulauan di Indonesia, itu mungkin salah satu cara untuk pergi ke suatu tempat adalah dengan penerbangan. Maka mulai dengan penerbangan. Dan waktu itu kita belum terlalu banyak hotelnya. Tapi kita lihat bahwa hotel di Indonesia okupansinya di bawah 50%. Nah fragmented. Ya kalau airline mungkin di bawah 5 udah cover 100% market share buat domestik. Ya. Kalau hotel bisa puluhan ribu. Ya malahan kalau alternative accommodation bisa lebih banyak lagi. Ya. Jadi kita masuk ke sektor hotel, habis itu kita terusin ke things to do. Karena pas saat orang di sana mereka pengen tur sepeda, mereka pengen lihat lokakarya ya. Kita juga bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk promosi ya daerah destinasi super prioritas, ya. Daerah desa wisata, sustainable ecotourism. Jadi kita masuk ke things to do. Dan selama pandemi kita masuk lagi ke tempat-tempat yang alternatif akomodasi yang orang pengen tinggal di villa. Ya, villa. Jadi tinggal dengan keluarga, dengan teman dekat, banyak outdoors. Jadi kita menjadi Airbnb buat Indonesia. Ya kita kumpulin hostel-hostel owner yang kasihan karena waktu itu tingkat huniannya bisa di bawah belasan %. Ya kita expose supaya orang pergi dan workation sangat membantu. Staycation sangat membantu. Jadi kita terus kembangin alternatif akomodasi dan pada saat orang nggak bisa pergi ke offline event seperti ini ya, dan saya sangat kangen gitu bisa pergi ke offline event seperti ini, kita kembangkan online event. Online event? Iya, jadi seperti dengan Jakarta 48, dengan Jurnal Risa, dengan Sarah Wijayanto, dan banyak sekali, itu secara concurrent bisa ratusan ribu. Itu seperti itu kira-kira lini bisnisnya, dan kalau size-nya, kita lihat itu sebelum pandemi, ekonomi digital Southeast Asia kan sekitar $100 billion kalau kita lihat dari Google Temasek. Ya. Dari situ antara sekitar 30-40% adalah online travel. Dan dari 30-40% itu 30% Indonesia. Jadi Indonesia memang negara besar sekali. Besar sekali. Yang wisatawannya tuh saya harap tahun ini bisa bangkit lagi ke seperti yang angka yang tadi William ucapkan ya, sekitar 16 juta. Nah di situ kita adalah top 2. Dan kita terus grow untuk bisa lebih besar lagi. Kira-kira itu. Wow, berarti lengkap banget ya, beli pesawatnya di tiket, booking mobilnya di tiket, beli villanya di tiket, things to do-nya di tiket, semua di tiket ya. Ketika George on board
villa owners, home owners, apartment owners, yang pemilik hotel marah nggak sih? Karena is it competing with them? Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu kan untuk tourism, yang penting itu kan atraksi, accessibility sama affordability. Atraksi kita nggak kekurangan, 17.000 pulau. Dan pada saat COVID ini malahan banyak orang yang nggak keluar negeri, tapi mungkin pertama kali pergi ke Labuan Bajo, ke Lombok ya. Teman-teman saya banyak yang pertama kali ke tempat-tempat itu, termasuk juga Raja Ampat untuk pertama kali gitu ya. Jadi peluangnya besar sekali. Ada hotel 5 bintang, ada 4 bintang, ada 3. Tapi ada juga yang seperti alternatif akomodasi yang hotel itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau saya lihat itu sangat complementary dan jumlah stay-nya juga rada beda. Mungkin kalau orang tinggal di hotel, mereka tinggal beberapa hari, weekend, atau 1 minggu. Tapi kalau udah bulan-bulanan, segmennya rada beda. Jadi sebenarnya tuh complementary, bukannya competing. Complementary ya. Nah sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen survei sedikit. Teman-teman yang ada di ruangan ini, boleh nggak angkat tangan kalau teman-teman pernah beli apapun di dalam tiket.com. Aku boleh lihat tangannya? Wah lumayan banyak ini. Mesti di ini dulu nih, tangannya mesti difoto dulu. Oke. Pertanyaannya aku ulang ya. Teman-teman pernah nggak sih beli apapun di dalam tiket.com? Boleh saya lihat tangannya? Nah ini kan hampir 80% angkat tangan ya. Wah terima kasih banyak ini. Moga-moga kita bisa memenuhi keinginan Anda lebih baik lagi. Ya. Thank you. Jangan seneng dulu, masih ada 20% yang belum pernah. Nah pertanyaannya, kenapa goalnya ya, at the end of the session, George harus bisa mengkonvert 20% yang belum angkat tangan tadi, supaya angkat tangan gitu. Kenapa sih kita harus beli produk atau jasa di dalam tiket.com? Kenapa nggak pakai platform yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini paling baik adalah memang mesti mencoba dulu. Karena kalau misalnya belum mencoba, susah untuk mencintai. Ya kan seperti kita pacaran, kalau belum kenal nggak bisa cinta. Tapi sebenarnya yang kita ingin jalanin adalah untuk membuat one stop shop. Supaya orang itu bisa mencari, bisa memesan dan membayar dengan satu tangan aja. Dan saya harapkan nenek-nenek pun bisa jalanin gitu dengan satu tangan. Dan kalau misalnya mau refund reschedule juga dengan satu tangan dalam 1 menit juga beres. Jadi kita pengen bikin frictionless untuk orang nyari flight, ya, hotel, akomodasi, termasuk car rental, ya, termasuk juga dengan kereta, things to do, online sama offline attraction dan seterusnya. Jadi otomatis pasti inventorinya lengkap. Nah yang kedua adalah pasti harga. Ya kompetitif. Nah habis itu mudah untuk pemakaiannya. Kalau ada apa-apa bisa cari tiket.com, ya kan ada customer service-nya. Customer service kami menang award untuk menjadi customer service yang terbaik. Dan itu kita bisa mendapatkan award itu karena kita memenuhi keinginan dari customer dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Itu kira-kira gitu ya. Dan yang kedua adalah sebenarnya untuk segmen travel ini kan ada 2. Dari segmen orang yang berpergian karena bisnis dan juga karena wisatawan. Nah kadang-kadang kita nggak tahu mau kemana. Dan kita membuat platform ini untuk menjadi sumber inspirasi. Supaya orang seperti kayak ke YouTube atau ke Instagram, mereka bisa scroll, mereka bisa menemukan inspirasi kemana aja nih kita bisa bepergian. Dan dengan ini kita mengekspos mungkin tempat-tempat yang teman-teman nggak tahu gitu. Tempat-tempat yang pas saat kita pergi kita baru sadar, wow Indonesia is so beautiful. Jadi misalnya pada saat di tengah pandemi itu saya sempat pergi ke Menjangan. Ya kan beautiful in the middle of national forest. Ya, sangat menarik dan saya harapkan adalah kalau teman-teman mencoba, teman-teman akan menemukan banyak tempat inspirasi yang bisa dikunjungi. Jadi gitu ya teman-teman yang tadi belum angkat tangan, tiket.com tuh one stop shop dan prosesnya sangat frictionless gitu. Dan harga juga terjangkau. Nah industri pariwisata sekarang kembali pulih. Baru kemarin ada breaking news, Pak Jokowi akan menetapkan peraturan di mana kita tidak perlu lagi memakai masker ketika
ada di luar ruangan. Bagaimana Tiket.com melihat peluang yang ada? Apakah terlihat adanya revenge spending di konsumen? Ya, jadi waktu COVID memang prihatin sekali ya. Jadi itu semua travel spending turun banyak. Dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat juga menyebabkan orang lebih enggan bepergian. Kita sangat optimistik untuk melihat data tren ya. Sampai Maret tuh saya lihat hotel flight ya sudah mendekati 2019 punya volume. Kalau hotel malahan sudah lebih dari 2019 punya volume. Hotel sudah melebihi volume 2019? Sudah melebihi. Karena orang benar-benar revenge travel ya seperti yang tadi William ceritakan. Juga workation, stay-nya lebih panjang, pergi ke daerah-daerah baru. Kalau kita lihat kayak di Bali ya, Borobudur tadi seperti yang Pak Sandi ceritakan ya. Labuan Bajo, Lombok itu tempat-tempat semua yang sangat booming. Dan saya sangat happy gitu kalau misalnya pas pergi ke destinasi tersebut kita ketemu dengan small tour operator ya, mungkin kayak tour sepeda, itu mereka bilang bahwa sekarang mereka bisa kerja lagi dan mulai bisa mendapatkan banyak tour. Jadi saya lihat nih ini akan terus berlanjut, revenge travel is real, cabin fever is real. Dan seperti pandemi yang kita lihat sebelumnya, itu memang manusia itu makhluk sosial. Jadi travel will always rebound. Jadi revenge travel is real, cabin fever is real ya. Tadi ngomongin Lombok, di pemerintah Indonesia kan sekarang banyak sekali inisiatifnya untuk memajukan pariwisata. Awal tahun ada MotoGP di Mandalika, akhir tahun ada G20 di Bali. Bagaimana dampaknya dan apakah ada agenda dari Tiket.com yang kiranya bisa membantu agar sektor pariwisata ini terus maju? Ya, jadi kalau yang Lombok itu memang amazing ya. Saya lihat tuh yang Mandalika GP itu kita bisa menjual 60.000 tiket. 60.000 tiket? Ya, dan penuh. Dan sampai akomodasinya pun kurang. Jadi seperti yang tadi William ceritakan ya, hotel is not enough. Mesti ada alternatif. Sampai ke rumah warga ya waktu itu? Iya, sampai kita waktu itu juga jualan tenda juga. Jualan tenda? Iya, jadi itu luar biasa sekali gitu kan. Dan memang Indonesia tuh blessed. Karena tempatnya memang udah cantik sekali gitu. Bayangin bisa tinggal di tenda di pinggir pantai. Gitu kan, dan bisa nonton MotoGP at the same time. Nah kalau kita terus akan mendukung sektor pariwisata dengan bekerja dengan kementerian misalnya ya. Atraksi ya seperti yang saya ceritakan tadi 17.000 pulau. Jadi yang penting adalah untuk kita bisa mengekspos tempat-tempat baru. Terus kita ajak untuk lokakarya, untuk tur-tur operator lokal. Apa yang bisa diekspos untuk orang pas saat ke sana tahu apa yang bisa dilihat, di tempat mana kita bisa ngambil foto Instagramable and so forth ya. Nah untuk akses kita juga melihat data traffic ya untuk penerbangan. Jadi kita bisa kasih input di mana kira-kira itu baik untuk bisa ada pembuatan airport baru atau renovasi. Pertama kali saya ke Labuan Bajo itu 2016 ya. Itu saya masih transit ya dari Bali, tapi sekarang udah langsung. Sekarang direct ya? Direct udah, dan airportnya baik gitu kan. Dan saya lihat juga pemerintah sangat serius gitu untuk membangun dan merenovasi airport-airport yang ada. Dan akses itu penting gitu kan. Jalan tol untuk orang bepergian secara darat juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah affordability. Affordability kita akan coba untuk mendapat sebanyak supplier supaya harganya itu affordable buat orang bepergian. Seperti yang William tadi ceritakan, Winston ya, Indonesia GDP per kapita kan di 4.000. 4.000. Kita lihat tuh kalau misalnya GDP per kapita di 7.000-an, ada infleksi yang tinggi untuk travel. Ya kita ingin untuk membuat itu terjadi lebih cepat. Karena sektor pariwisata ini kontribusinya tuh sekitar 10%. Kalau 10% dari GDP. Dari employment, tapi kalau dari GDP around 5%. Nah kalau kita bisa mempercepat itu kita akan lebih cepat lagi untuk meningkatkan disposable income. Nah ini semua kita jalankan dengan kementerian yang bersangkutan. Kita juga ada program lintas intern ya dengan Kemenparekraf untuk bisa saling belajar. Ini hal-hal yang kita jalankan. Nah Indonesia Travel and Tourism Sector itu 5% dari GDP contribution di Indonesia. Kalau kita ngelihat negara G20 ya yang gede-gede. Spanyol itu 14%. Italia itu 13%, Turki 11%. Kalau negara
non G20 yang gede di ASEAN itu Thailand. Thailand 12%, Indonesia masih 5%. Salah satu mimpinya kan Indonesia harus jadi negara berpendapatan tinggi. Matriks yang kita ukur income per kapita. Gimana sih caranya agar Indonesia ini benar-benar bisa unleashing the power gitu. Karena 20 tahun lalu orang juga tahu kekayaan alam Indonesia juga bagus, pantainya juga udah bagus. Tapi gimana caranya benar-benar untuk meng-unlock this potential? Ya, jadi nggak lari dari 3 tadi. Attraction udah ada, aksesnya kita perbaiki, affordability, financial inclusion. Kita juga ada offering cicilan, buy now pay later untuk mempermudah. Tentunya untuk customer-customer yang memenuhi profile. Terus kita masih terus expose, karena di attraction tadi sebenarnya pernah dijalankan beberapa kursus misalnya di sekolah, ya di MBA program untuk mencari ide bagaimana orang itu tahu mengenai Indonesia. Dan ternyata memang kita sudah menjalankan homework tersebut, tapi kita semua memiliki responsibility untuk bisa share ke orang gitu, betapa indahnya Labuan Bajo, betapa indahnya Raja Ampat, dan menjalankan itu secara sustainable supaya tempat-tempat itu tuh akan tetap indah dan akan tetap bisa dikunjungi wisman-wisman domestik maupun mancanegara di hari-hari yang mendatang. Itu kira-kira hal itu yang kita bisa jalankan. Buy now pay later ini menarik ya BNPL karena hadir juga di ruangan ini Raja Kredit Indonesia, Pak Dirut BRI, Pak Sunarso. Nah, apa sih syarat supaya kita sebagai konsumen, kalau aku pengen nih ke Labuan Bajo tapi uangnya belum cukup, syarat supaya bisa menggunakan fitur BNPL ini? Ya, itu syaratnya kita mencoba mempermudah, tapi kita memenuhi semua syarat untuk kredit, gitu kan. Kita bekerja dengan partner kita, cermati, ya. Dan itu seperti layaknya pemberian kredit, pasti ada informasi yang akan perlu diberikan dalam bentuk identitas, ya kan, karakter, dan juga kapasitas untuk memberikan kredit. Jadi info-info itu kalau sudah lengkap, di-score, dan kalau memenuhi syarat, dia akan mendapatkan kredit. Dan kita hanya membuatnya lebih mudah, dalam arti UI UX-nya, untuk mempermudah, tapi dengan syarat-syarat yang komplit. Oke, jadi nanti kalau saya perlu, bisa dibantu lah. Of course. Nah ini next question ini ngeri-ngeri sedep nih. Ini kalau saya buka aplikasinya tiket.com, di homepage-nya ada logo Blibli. Gitu. Terus aku sekarang buka aplikasinya Blibli, di homepage-nya ada logo tiket.com. Terdengar kabar akan IPO. Kenapa dan kapan? Kalau yang ini saya nggak bisa komentar. Tapi yang pasti itu untuk yang di homepage ada Blibli dan tiket itu karena kita menjalan kerjasama yang lebih dalam. Untuk bisa ada sinergi yang lebih baik. Dengan sister company ini kan kita ingin membuat satu omni-channel platform, ekosistem. Ya dengan range market juga. Sehingga kita memiliki unified customer view. Ya jadi satu repository mengenai konsumen. Dan dengan itu tuh kita akan bisa mendapatkan insight. Dan dengan insight kita akan bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen lebih baik lagi. Itu arahnya ke sana. Jadi misalnya pay later, ya BNPL, mungkin suatu saat plafon yang diberikan di tiket bisa juga di-share dengan Blibli misalnya. Dan produk-produk loyalty yang kita sudah luncurkan selama itu kita samakan statusnya. Jadi spending atau benefit yang didapatkan di satu platform juga didapatkan di platform yang lain dan meningkatkan spending di sana. Single sign on untuk mempermudah sehingga udah log on di satu platform juga otomatis bisa log on di platform lain tanpa keluar. Membershipnya? Sama juga. Jadi itu membershipnya kita ada parity, akan ada penggabungan loyalty. Jadi udah one stop shop, di one stop shopin lagi ya. Udah beli tiketnya di sana, beli sunscreen-nya, beli handuk pelampung semua di satu tempat ya. Mantap. Nah sekarang kita ngomongin loyalty. Nah ini ada sedikit games bagi teman-teman. Di tiket.com ini ada 4 level ya loyalty. Gitu. Saya masih silver nih. Nah paling atas ada gold, di atasnya ada platinum gitu. Ada gak sih teman-teman di ruangan ini yang sudah platinum?
Kalau ada nanti kita langsung akan berikan hadiah. Kalau ada boleh tunjuk tangannya. Ada nggak sih teman-teman yang sudah menjadi member platinum di tiket.com? Oh itu ada. Pak atau Ibu di belakang boleh berdiri. Nah boleh berdiri, boleh dikasih lihat apakah beneran platinum ke salah satu tim IDN. Kelihatan, sorry, dia arahin lagi ke kamera. Bener ya, saya nggak kelihatan. Beneran ya? Oke, kita kasih tepuk tangan buat Bapak yang udah jadi member platinum. Nanti langsung bilang ke tim, kita akan berikan hadiah ya. Personal question. Destinasi favorit George kalau domestik tuh di mana, kalau internasional di mana? Domestik itu buat saya masih Bali ya. Bali. Bali Kenapa karena Bali ya? Mainstream. Karena tuh memang pas saat ke sana tuh berasa tentrem ya. Itu satu, dan kedua memang gak ada habis-habisnya. Kita pergi ke tempat yang sama pun itu feelingnya bisa berbeda. Terus saya juga lumayan pleasantly surprised. Karena restoran-restorannya makin tambah dan makin baik, kualitas service ya. Tempat-tempatnya terus tumbuh. Wah, berarti cocok banget buat healing ya. Yang kedua adalah Raja Ampat itu amazing. Jadi di atasnya itu sebagus di bawah air. Dan ikan-ikannya itu memang nggak takut manusia karena jarang lihat manusia. Jadi kita bisa lebih dekat lagi dengan nature. Kalau internasional? Internasional itu saya suka banget di Italy, Spain ya tadi yang seperti William ceritakan dan itu makanya masuk akal bahwa mereka kontribusi sektor turisme ke GDP itu udah belasan %. Karena memang banyak sekali tempat yang bisa dipergiin. A lot of Instagrammable places, ya, komplit akomodasinya, kulinernya, arts, ya, itu lengkap. Dan saya yakin Indonesia nggak kalah. Ya Indonesia itu artsnya, lokakarya-nya itu memiliki banyak potensi. Jadi kita bisa gali lebih. Kalau Spain kan enak ya, bordering countries-nya itu banyak gitu. Jadi mau travel pun pakai kereta, pakai mobil nyampe gitu. Kalau Indonesia kan kepulauan. Jadi sebenarnya Indonesia ini harus meniru modelnya negara siapa sih? Kepulauan ya, jadi seperti kayak Thailand, Maldives, dan asal transportasinya, ya airportnya ada, seperti yang saya cerita tadi, ke Labuan Bajo kan bisa udah langsung. Itu sebenarnya akan sangat besar potensinya untuk orang bisa weekend aja cukup gitu. Dan kita lihat 40% dari travel di Southeast Asia itu mulai dari Southeast Asia. Jadi kita lihat selama di Southeast Asia aja tambah Australia, itu volume ke Indonesia besar sekali. Travel di Southeast Asia 40%-nya datang dari Southeast Asia. Jadi sebenarnya kita kalau promosi ke ASEAN aja itu udah bisa dapetin 40% ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Amerika, Europe gitu ya. Betul. Oke. George, 2,5 tahun terakhir tentu kita berharap pandeminya segera berakhir ya. Ada nggak sih pelajaran terpenting yang dipelajari selama 2,5 tahun terakhir? Jadi kalau buat saya itu yang pertama adalah kita fokus ke orang. Ya pas saat pandemi itu kan orang pelanggan kita bingung. Peraturan berubah, banyak cancellation. Kita fokus untuk membereskan semua masalah itu. Customer service-nya kita beef up. Secara internal pun ada beberapa yang menjadi customer service officer pada saat terjadi masalah seperti itu. Habis itu supplier, kita kerjasama dekat. Kita tahu bahwa mereka ada masalah dengan occupancy rate. Kita koordinasi back end sama front end supaya mulus. Ya habis itu kita lihat juga we call our own people TFAM, ya ticket family. Jadi orang-orang internal kita berikan hope, kita optimistik. Saya jalankan town hall setiap 3 bulan. BOD meeting, we call it captain meeting, itu kita jalanin tiap hari. Captain meeting? Captain meeting, ada nggak ada topik? Seperti captain nakoda pesawat, kapal. Kita jalanin aja supaya ada komunikasinya.
Q&A. Jadi orang tahu bahwa there is hope at the end of the tunnel, optimistic. Yang kedua adalah tentunya adalah kita harus prepare for the unexpected. Karena hal ini bisa terjadi lagi. Jadi ada banyak modul-modul yang kita buat, sehingga kalau hal-hal ini seperti terjadi lagi, itu kita dengan mudah untuk mengaktifkan modulnya kembali. Ya, misalnya perubahan-perubahan yang kita nggak bisa expect. Dan yang terakhir adalah mengambil kesempatan dalam krisis. Ya, seperti yang tadi BNB yang saya ceritakan ke William, ya, alternatif akomodasi. Seperti COVID insurance, ya, PCR, ya, kalau misalnya orang mau bepergian, online attraction, ya, itu semua hal ini nih terjadi pada saat krisis. Termasuk buy now pay later, karena kita lihat bahwa income masyarakat kena dampak. Jadi pada saat kita luncurkan, itu membantu orang untuk bisa travel, buat bisnis maupun untuk wisata. Dan dengan cepat itu tumbuh secara proporsi itu signifikan terhadap keseluruhan sales. Jadi saya lihat 3 pelajaran itu. Dan yang keempat adalah sebenarnya memang manusia itu makhluk sosial. Dan di pandemi sebelumnya kita lihat bahwa travel always rebound. And travel indeed has rebound. Keren sekali jawabannya. Kita kasih tepuk tangan. Sebelum saya kasih pertanyaan terakhir, saya ingin buka lantai untuk bagi ada yang mau bertanya kepada George. Jadi bagi ada yang mau bertanya boleh langsung datang ke tengah-tengah, ada mic di sana. Setelah ini saya akan langsung buka buat teman-teman. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi George, yang diidolakan? Kalau di bisnis itu banyak. Ya salah satunya adalah Elon Musk misalnya. Karena breakthrough thinking, ya. Kalau di investing, Warren Buffett comes to mind. Karena kelihatannya fokus investasi fundamental, ya. Jadi saya lihat tuh di dunia yang sekarang, terutama pada saat store market, semua pada kena dampak, malahan dia bisa membeli perusahaan-perusahaan dengan nilai yang baik. Selain Elon dan Warren, ada lagi? Di Indonesia mungkin? Winston dan William, karena membuat perusahaan media yang breakthrough. Iya. Ada nggak sih mimpi dari George yang belum tercapai? Banyak ya, jadi saya hari ini terus terang sangat terinspirasi mengenai yang tadi, impact, sustainability, growth, ya. Dan saya juga cukup surprise bahwa waktu kita untuk bisa dapat population dividend tuh hanya 23 tahun, surprise. Jadi saya tuh ingin sekali untuk bisa memberikan dampak lebih, ya, membantu ya dengan semua sektor industri untuk bisa merealisasikan ini sebelum waktunya telat. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ke mikrofon. Kalau ada yang mau promo code, boleh juga nanya. Aman? Oke. Dengan Bapak siapa dan pertanyaannya apa? Selamat pagi, saya Alamsyah Caha Yusuf dari media kabarsenayan.com. Pertanyaan saya pertama, apakah tiket.com ini pernah mengalami semacam komplain, misalnya salah tiket, dan bagaimana mengatasinya? Yang kedua, seberapa optimis pihak tiket.com untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negeri ini pada akhir pandemi ini? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Alamsyah atas pertanyaannya. Tentu kalau masalah itu pasti ada. Jadi termasuk mungkin salah tiket,
atau malahan yang baru-baru ini yang sering terjadi adalah karena hotel tidak sadar bahwa April ini bakal menjadi bulan yang orang travel jauh lebih dari yang mereka prediksi, mungkin bisa terjadi overbooking dari segi hotelnya. Jadi mereka kasih slot ke lebih dari 1 orang. Dan pasti semua masalah ini kita coba bereskan. Kalau bisa dibereskan seringkas mungkin lewat apps dengan klik 1 tombol kita jalankan. Tapi kalau sampai perlu telepon ke customer service, misalnya dicarikan alternatif akomodasi, itu kita juga jalankan. Makanya semua channel kita buka lewat WhatsApp, ya lewat telepon, lewat email, ya. Kita terus akan mencoba memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Kita track terus dan selama ini komplain itu angkanya itu kecil, ya di dalam single percentage kecil. Tapi kita pengen ini supaya jadi 0. Nah kalau yang kedua, seberapa optimis kita mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, saya mungkin mengutip lagi dari yang tadi diceritakan oleh Winston sama William ya, bahwa memang Indonesia kontribusi tourism ke GDP sekitar 5%. Jadi ada peluang untuk menjadi seperti kayak Malaysia, Singapura ya di angka 10-12%, atau lebih tinggi lagi seperti Thailand maupun di Italy dan Spain. Ya kita akan jalankan itu dengan seperti tadi, atraksi kita akan market memberi customer aware lebih lagi potensi di Indonesia. Kita kerja dengan tur-tur operator, dengan alternatif akomodasi, yang kalau kita jumlahkan seluruh pekerja di sektor ini, itu jumlahnya bisa di angka sekitar 15 juta. Jadi ini akan sangat membantu ya dari segi tenaga kerja, dari segi exposure ekonomi lokal, lokal karya, ya dan kita akan jalankan secara sustainable mungkin. Oke, terima kasih jawabannya. George, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita doakan yang terbaik buat Tiket.com dan kedepannya aksi korporasi yang akan dilakukan. Tiket.com kuncinya adalah untuk menjadi the most customer centric app dan one stop shop. Dan George sendiri juga sangat confident bahwa Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. Dan dari sektor pariwisata yang harus disediakan adalah atraksi, affordability, dan accessibility-nya. Teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi George Hendrata. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak George dan juga Bapak William. Mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan memberikan apresiasi kepada Bapak George selaku CEO Tiket.com yang sudah bersedia hadir di sini sebagai pembicara. Dan token of appreciation akan diserahkan secara langsung oleh moderator kita, Bapak William kepada Bapak George. Kita berikan aplaus yang luar biasa.